Bab 12. Ray terbangun dari tidurnya. Dia mengernyit mendengar Anna yang mengedumel sendiri. Anna mengumpat suaminya sendiri. Ray beranjak turun dari tempat tidur. Dia mendekati Anna dan memeluknya dari belakang. "Kenapa sih pagi-pagi sudah marah-marah?" tanya Ray. Anna kaget karena Ray memeluknya. "Kesal saja sama Dimas." "Aku mandi dulu ya, kamu siap-siap, kita pulang sekarang," ujar Ray. "Cepat banget," tanya Anna. "Aku pengennya lama di sini. Cuma aku harus keluar negeri. Perusahaanku ada masalah di sana," ujar Ray. "Apa kamu lama di sana?" tanya Anna. Ray meraih wajah Anna. "Aku usahakan secepatnya pulang." Ray masuk ke dalam kamar mandi, sedang Anna berberes untuk segera pulang. Anna juga menyiapkan pakaian ganti untuk Rehan. Tidak lama kemudian, Ray keluar dengan handuk melilit di pinggang. Dia mengambil baju yang sudah disiapkan Anna. Ray dengan santainya memakai baju di depan Anna. "Ray, pakai baju di kamar mandi sana," pekik Anna. Ray terkekeh. "Cepat atau lambat kamu juga akan melihat tubuh polosku." "Ish, kamu itu bisa aja menjawabnya," gerutu Anna. "Apa semua sudah beres?" tanya Ray. Anna mengangguk. "Sudah, aku hanya membereskan barangku saja. Kalau begitu kita sarapan dulu ya. Setelah itu kita pulang," ucap Ray. Anna dan Ray menuruni anak tangga. Mereka langsung menuju meja makan. Pelayan sudah menyiapkan sarapan untuk majikannya. Anna mengambilkan makanan untuk Ray. Dia juga menuangkan susu di gelas. Ray dilayani layaknya suami Anna. Ray sendiri sangat senang diperlakukan seperti itu. Setelah melayani Rehan, barulah Anna mengambil makanan untuk dirinya. Mereka sarapan bersama, sesekali diiringi dengan obrolan ringan. Mobil jemputan Ray sudah datang. Anna dan Ray segera masuk ke dalam mobil. Mereka menuju bandara. Anna bersandar di bahu Rehan. Rasanya dia sedih berpisah dengan Ray. "Ray, aku kesepian dong kalau kamu tidak ada," keluh Anna. Ray mengelus puncak kepala Anna. "Aku bakal cepat pulang. Aku sudah menyuruh Maya untuk menemani kamu." "Iya, tapi kapan kamu akan berangkat?" tanya Anna. "Sehabis mengantar kamu pulang, aku ingin segera menyelesaikan pekerjaan di sana. Aku juga tidak bisa jauh-jauh dari kamu," tutur Ray. Mobil sampai di bandara. Supir membukakan pintu mobil. Ray dan Anna keluar, lalu berjalan menuju jet pribadi. Keduanya sudah duduk dan pesawat mulai berangkat terbang. Sekitar 2 jam penerbangan, Anna dan Ray sampai di kota asalnya. Dicky sudah menunggu kedatangan Ray, karena setelah mengantar Anna, mereka akan pergi berangkat ke luar negeri. "Dick, kamu sudah siapkan semua untuk keberangkatanku?" tanya Ray. "Sudah, semua sudah beres," jawab Dicky. Dicky membukakan Ray dan Anna pintu mobil, kemudian dia masuk dan menyalakan mesin mobil. "Apa kita langsung ke rumah Anna?" tanya Dicky. "Iya, kita langsung saja ke rumah Anna," jawab Ray. Dicky melajukan mobil menuju rumah Anna. Sekitar 1 jam perjalanan, mobil sampai di depan pekarangan rumah. Dicky keluar dulu dari dalam mobil. Dia memberi kesempatan Anna dan Ray untuk berdua saja. "Kamu hati-hati di sana ya," ucap Anna. "Iya, kamu juga ya," ucap Ray. Ray mengecup kening Anna. Dia juga memeluk kekasihnya itu. Anna keluar dari dalam mobil dan melambaikan tangan. Setelah itu Anna masuk ke dalam rumahnya. Dicky masuk ke dalam mobil setelah Anna masuk ke dalam rumah. Dia kembali menyalakan mesin mobil dan berlalu dari sana.
Diki, suruh orang untuk memantau Ana dari jauh. Titah Re. Oke, aku akan menyuruh bawahan kita melindungi Ana dari jauh, jawab Diki. Diki kembali melajukan mobilnya menuju bandara. Mereka akan segera berangkat ke luar negeri. Maya menyambut kedatangan majikannya. Selamat datang, Nona. Apa liburannya menyenangkan? Ana mengangguk. Iya, cuma sayang, Re harus keluar negeri. Mei, kamu siapkan makan malam, aku mau istirahat sebentar di kamar, tutur Ana. Maya mengangguk. Siap, Nona. Sore ini Dimas sudah diperbolehkan pulang oleh dokter, karena memang dokter hanya menyuruhnya menginap 1 malam saja. Lisa juga sudah datang untuk menjemput suaminya. Setelah membayar semua administrasi rumah sakit, Dimas dan Lisa masuk ke dalam mobil. Dimas melajukan mobilnya menuju rumah Ana. Dia ingin mengecek apakah istrinya itu sudah pulang atau belum. Lisa merasa kesal saat Dimas membawanya kembali ke rumah Ana. Mas, ngapain sih kita harus ke rumah Ana? Kemarin Ana liburan. Aku gak ingin lihat apa dia sudah kembali atau belum, ucap Dimas. Lisa melotot. What? Liburan? Dimas dan Lisa keluar dari dalam mobil. Dimas menekan bel rumah Ana. Pintu rumah dibuka oleh Maya. Lisa mengernyit melihat ada orang lain di rumah madunya. Kamu siapa? Tanya Lisa. Saya Maya, pelayan di sini, ucapnya. Lisa membelalakkan matanya mendengarnya. Hidup Ana sangat enak, bisa pergi liburan dan punya pelayan. Dimas dan Lisa langsung saja masuk ke dalam rumah. Mai, apa Ana sudah pulang? Tanya Dimas. Sudah, tapi non Ana sedang istirahat, jawab Maya. Dimas langsung saja naik ke atas menuju kamar tidur Ana. Dia membuka kamar dan masuk ke dalam. Terlihat Ana tertidur pulas. Dimas merebahkan dirinya di samping Ana. Dia merasa hubungannya dengan Ana semakin menjauh saja. Dimas memeluk istrinya itu dengan erat. Dimas juga mencium wajah Ana. Dia juga meraba luka sayatan yang dia sebabkan di tubuh Ana. An, aku merindukan kamu, lirih Dimas. Ana menggeliat karena merasa ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Ana mengerjapkan mata dan melihat Dimas sudah berbaring di sampingnya. Dimas, kapan kamu datang? Tanya Ana. Baru saja, aku sangat merindukan kamu, ucap Dimas. Dimas memeluk istrinya itu, dia juga mengecup seluruh wajah Ana. Namun ada perasaan tidak nyaman di hati Ana. Dia merasa risih diperlakukan seperti itu oleh Dimas. Hentikan Dimas, ucap Ana. Kenapa? Tanya Dimas. Aku belum mandi, aku baru bangun tidur, ucap Ana terbata-bata. Dimas tersenyum. Tapi kamu tetap wangi kok, Dimas. Pekik Lisa dari bawah. Dimas dan Ana terlonjak kaget. Kamu membawa Lisa kemari? Tanya Ana. Iya, kami baru pulang dari rumah sakit, jawab Dimas. Ana menghela nafas. Langsung saja dia menjauh dari Dimas. Baru saja Dimas mengatakan merindukan dirinya, tetapi Dimas tetap membawa istri tercintanya. Ana menatap wajah Dimas. Mas, apa kamu mencintai Lisa? Dimas mengernyit. Kenapa? Mas, aku tidak tahu hubungan apa yang kita jalani sekarang. Pernahkah kamu memikirkan diriku? Pernahkah kamu menginginkan bermalam denganku? Apa kamu tahu perasaanku selama 8 bulan ini? Setiap malam kamu bersama Lisa. Setiap malam kamu bercinta dengannya. Apa kamu tidak memikirkan perasaanku? Ana mengungkapkan keluh kesah hatinya. Dimas terkesiap mendengarnya. Ana, kamu tahu sendiri kalau aku melakukan itu karena...
Ana mengangkat tangannya agar Dimas tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Dia sudah tahu alasan dari Dimas. Suaminya itu selalu memberi alasan tentang anak saja. Aku hanya bertanya padamu, apa kamu mencintai Lisa? Tanya Ana kembali. Aku memang mencintai Lisa, jawab Dimas. Ana tersenyum getir, dia menatap wajah Dimas. Wajah pria yang sangat dia cintai. Suaminya itu bukan menikahi Lisa hanya karena ingin mempunyai anak saja. Tetapi Dimas memang sangat mencintai Lisa. Mas, aku ingin mundur dari pernikahan ini, ucap Ana. Dimas mendelik. An, aku juga mencintai kamu. Please, jangan ucapkan kata-kata itu. Beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita. Aku akan berusaha untuk bisa bersamamu. Lisa menyusul Dimas ke atas. Dia sangat kesal karena Dimas tidak kunjung turun. Dia sudah mengira Dimas tengah bermesraan bersama dengan Ana. Mas, ayo kita pulang, ujar Lisa. Lis, malam ini aku akan bermalam di sini, ucap Dimas. Lisa melotot pada Dimas. Tidak bisa. Aku ini sedang hamil. Kalau aku kenapa-kenapa gimana? Tapi Lis, sejak kita menikah aku tidak pernah tidur di tempat Ana. Tutur Dimas. Pokoknya tidak bisa. Kita harus pulang sekarang. Titah Lisa. Dimas menghela nafas. Dia pasrah dan harus mengikuti kemauan Lisa. Dimas menatap Ana yang masih berdiri di tempatnya. An, maaf. Aku tidak bisa menemani kamu, ucap Dimas. Ana tersenyum. Aku tahu. Pergilah. Istri mudamu memang sangat membutuhkan dirimu. Dimas pergi bersama Lisa. Ana hanya tersenyum saja melihatnya. Dimas bilang ingin memperbaiki hubungan mereka. Tapi saat Lisa mengajaknya pulang, Dimas menurut saja. Dimas, aku akan membalasnya, geram Ana. Ana mengambil ponselnya di atas nakas. Dia mengunggah foto-foto liburannya bersama Rehan di media sosial. Ana juga menjadikan foto mesranya di status chat miliknya. Ana membuat foto Rehan terkesan blur. Dia tidak ingin Dimas mengetahui terlebih dulu siapa itu Rehan. Ana akan perlahan-lahan menunjukkan jika dirinya sedang berdekatan dengan seorang pria. Di mata orang lain, mungkin Ana telah melakukan dosa dengan berselingkuh. Membuat hatinya dipenuhi dendam memang salah. Tapi Ana sudah banyak memberikan Dimas kesempatan selama 1 tahun. Dimas dan Lisa menjalin hubungan terlarang. Lalu mereka menikah secara diam-diam. Ana tidak diperlakukan secara adil. Setiap pertemuannya bersama Dimas pasti ada nama Lisa yang disebut suaminya. Perceraian bisa saja Ana menggugat cerai Dimas. Tapi itu tidak adil menurut Ana. Dia akan membalas Dimas dengan cara yang suaminya lakukan. Bagaimana Dimas merasakan sakit jika melihat istrinya berselingkuh dengan pria lain. Ana menuruni anak tangga, dia langsung menuju ruang makan untuk makan malam. Maya terlihat membereskan meja makan saat Dimas ke kamar Ana. Ternyata Lisa meminta makanan yang sudah dibuat oleh Maya untuk dibawa pulang. Untung saja dia memisahkan makanan lain untuk Ana. Nona, makan malamnya sudah siap, ucap Maya. Apa Lisa membawa makanan dari sini? Tanya Ana. Maya mengangguk. Iya, dia meminta makanan untuk dibawa pulang. Mai, aku minta kamu saja yang memasak mulai besok, pinta Ana. Baiklah, sahut Maya. Selesai makan malam, Ana langsung kembali ke kamar tidurnya. Dia hanya ingin istirahat saja malam ini.
Ana merebahkan kembali tubuhnya di atas ranjang kasur. Di sisi lain Dimas termenung memikirkan ucapan dari Ana. Dia sendiri juga tidak bisa membagi waktu untuk Ana dan Lisa. Dimas juga menyadari jika dia tidak pernah memberi keadilan pada Ana. Dimas mengambil ponselnya, dia hendak menelpon Ana. Namun dia kaget saat melihat status di media sosial istrinya. Ana mengunggah foto-foto mesranya bersama seorang pria. Dimas menggenggam ponselnya dengan sangat erat. Dia begitu geram melihat foto itu. Ana, apa karena aku tidak mau bercerai kamu selingkuh? Dimas memang tidak mau bercerai dari Ana. Dia juga sangat mencintai istri tuanya itu. Ana yang sudah bertahun-tahun mendampingi dirinya. Dimas mengambil kunci mobil untuk pergi ke rumah Ana. Dia akan meminta penjelasan mengenai foto mesra itu. Dimas bergegas menuju pintu rumah. Dimas, kamu mau kemana? Pekik Lisa. Dimas menghentikan langkah kakinya. Aku ingin ke rumah Ana. Jangan ke sana. Aku tidak mau ditinggal sendiri, kata Lisa. Lis, kamu sadar tidak sih? Ana juga istriku. Dia juga membutuhkan aku sebagai suami. Kesal Dimas akan sikap monopoli Lisa. Lisa meraih tangan Dimas. Dia tidak ingin suaminya itu pergi ke tempat Ana. Lisa hanya ingin Dimas bersama dirinya. Dimas melepas paksa tangan Lisa. Dia segera berlari menuju pintu luar. Lisa mengejar Dimas yang berlari menuju mobil. Kaki Lisa terpeleset saat mengejar suaminya. Dia jatuh terduduk di undakan tangga teras. Lisa meringis kesakitan. Dimas! Lirih Lisa. Dimas langsung saja menghampiri Lisa yang terjatuh. Dia panik saat melihat darah mengalir di sela-sela kaki Lisa. Langsung saja Dimas membawa masuk Lisa ke dalam mobil. Dia melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Bersambung.